saya kembali ke masa lalu ya, bahwa kita pernah punya penyanyi anak-anak, misalnya Cica dengan lagunya Heli, Guguk, atau Adi Slamet dan lain-lain ya. Lalu pada masa dulu juga masih ada Dina Mariana dan lain-lain yang semuanya juga membuat DVD, ada album lagunya. Kalau waktu itu masih kaset ya. Nah, dan sekarang kita mengenal P. Amo Baby. Tapi saya lihat di sini P. Amo Baby ini lagu-lagunya semuanya dari bahasa Inggris ya. Walaupun memang lagunya itu mudah ditangkap dan dimengerti ya. Tapi memang saya pengen mengusulkan bagaimana kalau ada lagunya dalam bahasa Indonesia gitu. Ya. Kasih terjemahannya di bawahnya itu ada subtitle terjemahan gitu ya. Kalau masalah misalnya ada yang bahasa lain, kalau salah ada yang bahasa Indonesia. Ya misalnya lagu Bintang Kecil gitu ya. Itu kan sangat mudah dimengerti oleh anak-anak, Bintang Kecil atau Cicak-cicak di dinding gitu ya. Yang kalau dimasukkan lagu-lagu seperti itu akan sangat pas sekali untuk anak-anak Indonesia gitu ya. Mungkin ada potongan adegan di sini yang bisa dilihat. Dulu ya. Apakah bisa untuk diputar? Mungkin cuplikan atau potongan? Boleh. Sudah ada ya? Udah ada. Oke, nah ini rekan-rekan wartawan bisa melihat langsung di layar yang ada di depan. Ya. Nah, sekarang kita bagi di sini kita harapkan berjalan dengan lancar, baik, dan penjualan kita bisa lebih besar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reno. Mungkin dari Pak Ian, silakan untuk memberikan kita sambutan. Pagi teman-teman semua. Pagi kakak. Saya senang sekali karena dalam kesibukan kami atau kita semua sebagai wartawan, memang kali ini banyak sekali event, tetapi kita memerlukan pagi mendahului ke Chess Waktu. Jadi ini saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan teman-teman semua. Karena setelah ini nanti sore pun ada sampai malam acara-acara yang sangat menyibukkan kita semua. Tetapi saya pengen menyampaikan di sini bahwa ini adalah launching album yang khusus dibuat untuk anak-anak balita. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Wino dari Mbak Mel ya. Dan kenapa kami menghadirkan Adina Rasti di sini? Karena dia ini baru menjadi ibu dua orang anak balita, betul? Nanti Adina akan menyampaikan juga bahwa sementara ini kesibukannya tidak main film dulu sementara karena lagi sibuk menjadi ibu muda, betul ya? Nah, jadi teman-teman nanti bisa menanyakan apa saja mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Amo Baby. Ini bahasa Italia ya. Amo Baby. Amonya. Ya. Amo Baby. Artinya cinta. Artinya cinta, cinta bayi gitu. Cinta balita. Cinta balita. Karena album ini khusus untuk anak-anak balita di bawah 5 tahun untuk menenangkan dan lain sebagainya. Nah, saya serahkan selanjutnya kepada yang akan memberikan sambutan. Silakan. Silakan mungkin dari Mbak Elke terlebih dahulu mungkin. Pak Elke ya. Sama aja. Oke, berarti mungkin dari Kak Adina, silakan. Adina Rasti. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Pagi. Adina Rasti. Apa kabar Rasti? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Kangen ya. Iya, ya aku bahagia banget bisa diundang di sini, terutama sekarang selain aku masih sibuk masih syuting film juga dan syuting untuk reality show. Fokus utamaku adalah jadi ibu untuk kedua anakku yang kebetulan umurnya baru aja 5 tahun di bulan ini, dan yang kedua 2,5 tahun. Jadi memang main fokus aku adalah memberi edukasi yang sangat fun untuk anak-anak sehingga mereka edukasinya masuk tapi kebahagiaannya sebagai anak-anak balita tetap terpenuhi. Jadi begitu tahu dengar ada Amo Baby, apalagi kolaborasinya dengan Ricis Factory yang udah dicintai oleh orang Indonesia, itu kayaknya kombinasi yang oke banget. Makanya aku happy banget bisa kesini, ingin kenalan dengan personilnya Amo Baby. Ada Anya siapa? Aroha, Mochi, dan Olga. Nah, ingin kenalan lebih dekat, jadi nanti aku pulang bisa langsung cerita ke anak-anakku, Mommy baru aja ketemu sama Amo Baby gitu. Yang sangat panjang ya Mas ya kita ya. Ini udah hampir setahun lebih kita melakukan visibility study di sini gitu kan. Yang tadinya memang mungkin nggak mungkin gitu kan. Nah,
pergantian apa yang pertama akan kita luncurkan itu memang benar-benar kita bikin visibility study-nya dulu gitu di sini. Jadi memang perjalanan ini tuh nggak mudah untuk rilis pertama ini. Sudah kita lakukan sudah lakukan lama, akhirnya ya baru bisa sekarang kita rilis. Jadi ini udah hampir 1 tahun ya? Setahun lebih kita melakukan. Kirain 1 bulan, 2 bulan. Oke, jadi nah ini sebenarnya kalau kita berbicara project dari Amo Baby ini, apa yang spesial dengan Ricis Factory? Ya, jadi mungkin gini, memang Amo Baby ini dipilih untuk pertama kali karena ingin memperkenalkan. Kan selama ini kan Ricis dikenal sebagai makanan remaja dan dewasa gitu kan. Nah, anak-anak SMA, SMP, wah ayo ke Ricis yuk gitu kan. Nah, kita nih mau memperkenalkan Amo Baby ini. Enggak cuma anak remaja yang ada di sini yang akan datang gitu. Jadi sebenarnya tuh Ricis bawa anak-anak, kita family punya anak, bawa anak-anak kita makan di situ bisa gitu. Makanya kita mau luncurkan Amo Baby. Ayo family yang mau makan ada, nggak cuma di toko sebelah nih gitu. Kita nih bisa makan bawa anak-anak gitu. Iya, Jadi iya. itu sih sebenarnya. Karena balik lagi kita berbicara mengenai edukasi tadi Iya, iya. anak-anak. Karena kan banyak sekali mungkin di era kali ini kan banyak sekali dari sosial media atau apa yang mungkin lebih berpengaruh untuk anak-anak. Akhirnya hasilnya mohon maaf kita berbicara ada yang negatif gitu ya. Iya, Nah ini iya. kita hadirkan gitu ya Yes. untuk edukasi dan inspirasi. Oke, terima kasih Mas Rino. Mungkin dari Mas Jeffrey ada yang mau ditambahkan? Cuma mau nambahin aja ya, mungkin dari pihak Ricisnya juga mau menghilangkan persepsi bahwa di Ricis itu nggak ada makanan anak-anak karena andalan mereka kan ayamnya pedas gitu, chicken kan. Walaupun katanya ada yang level 0 yang notabene nggak pedas. Ya mungkin kedepannya mereka akan bikin kids meal lah atau apapun itu dan mulai membuka segmen baru bahwa anak-anak dan bisa ngajak keluarganya deh makan ke Betul. Ricis. Jadi bisa makan Ricis, Iya. dapat edukasi juga dari Amo Iya. Baby ini. Betul. Ada lagi dari Mas Jeffrey? Sudah lupa. Mungkin tambahan Mas Boleh Jeffrey. silakan Mas Jeffrey. Jadi sekalian juga dari launching Baby Amo Baby ini kita pengen kolaborasi bahwa kita itu punya menu yang non spicy juga. Jadi memang signature menu kita adalah fried chicken yang memang terkenal tantangan kepedasannya, tetapi dari sisi anak-anak kita juga punya menu yang non spicy seperti ayam fried chicken dan ayam flying chicken. Itu bisa diorder langsung via Ricis Factory Order. Wow, jadi Hello, hello everyone, can I be your friend? Hello, hello everyone, may I know your name? Hello, hello everyone, can I be your friend? 12 tahun kita itu berdiri tahun 8 Februari 2011 dan ini pertama kalinya kami bekerja sama untuk bisa merealisasikan penjualan dari paket DVD musik dan ini pertama kalinya. Jadi karena ini memang pertama kali dari Ricis, tentu kami sangat senang sekali karena ini juga bisa meletakkan untuk kerjasama ke depannya yang mungkin bisa berupa kolaborasi yang lebih bagus lagi untuk ke depannya itu sih Mas. oke. Dan mungkin kan dari sini juga banyak yang mungkin belum tahu mengenai Amo Baby. Lantas mengapa yang dipilih ini adalah Amo Baby untuk launching ini? Betul, jadi Ricis Factory itu sendiri sebenarnya hadir di Indonesia sudah lama dan kami sangat senang bisa berpartnership dengan tim dari G Studio dan kebetulan dari tim dari G Studio sudah menghadirkan Amo Baby di Indonesia dan terima kasih juga kepada tim G Studio sudah memilih Ricis Factory untuk berpartnership dan sebagai distributor yang pertama untuk DVD Amo Baby ini. Jadi gitu. Wah, ini distributor pertama ya. Boleh berikan tepuk tangan untuk Ricis Factory yang luar biasa. Edukasi itu nomor 1 ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak boleh ada screen time, anak-anak nggak bagus nonton terus, emang benar.
Tapi kalau kita bisa batasi waktunya dan kita pilih tontonan yang tepat, itu sebenarnya salah satu sumber edukasi terbaik, karena kedua anakku sendiri paling cepat untuk bisa bahasa Inggris malah dari tontonan dibanding kita ajarkan secara lisan, karena masih balita juga, anakku baru aja 5 tahun dan 2,5 tahun, jadi mereka mencontoh gitu. Dan banyak banget kan sebenarnya kalau kita lihat artikel sekarang menonton atau screen time itu sangat tidak baik. Tapi kebetulan kemarin aku ngobrol sama dokter tumbuh kembang, dia bilang anakku malah aku kasih tontonan sebenarnya, cuma dibatasi, nggak terus-terusan yang sampai akhirnya jadi tantrum harus nonton setiap saat, enggak. Cuma ada kalanya tontonan itu menurut aku jadi, oh kok tiba-tiba kamu udah bisa bahasa ini ya, oh kamu udah bisa ngebalesin obrolan dengan bahasa Inggris cepet banget, ternyata dia dari tontonan. Dan ini sebenarnya flashback ya, kalau mungkin teman-teman kakak-kakak wartawan tahu dulu sekitar 10 tahun yang lalu aku keluar album, 2 album di mana aku pencipta lagunya juga, lagu-lagu aku dulu untuk remaja, di saat aku remaja. Terus tiba-tiba ada lomba penyanyi cilik di TV, dan aku ingat banget Bunda Maya bilang, aku tuh jadi juri, 70% anak-anak tuh nyanyi lagu kamu gitu, yang aku kangen, kamu sayang. Kamu kayak, anak kecil nyanyi lagu itu kan bukan buat anak-anak gitu, kenapa mereka nyanyi lagu itu. Dan di saat dulu aku aktif sebagai penyanyi dan pencipta lagu, aku baru sadar semua anak kecil nyanyinya lagu band, lagu dewasa, semua lagu cinta, dan itu agak menyedihkan gitu loh buat aku, kayak wah, sedangkan di masa aku kecil aku punya banyak penyanyi cilik yang bisa aku nyanyiin lagunya, ada Eza Yayang, ada Agnes Monica, ada Joshua gitu. Ya gitu. Dan akhirnya aku mikir, semoga nanti di saat aku menikah dan punya anak ada wadah di mana anak-anak bisa menjadi anak-anak dan menikmati gitu. Karena yang menyenangkan pada saat kita flashback di masa kecil adalah ada lagu-lagu dan musik yang mengiringi kita. Kayak dulu ada lagu si lumba-lumba, ada lagu nyamuk nakal atau gimana. Tapi sekarang kan era digital emang udah menguasai semua divisi. Jadi anak-anak nggak bisa kita jauhkan dari yang namanya YouTube atau TV. Jadi aku senang banget ada Amo Baby yang bisa menemani anak-anak kita saat ini untuk jadi sumber yang menyenangkan untuk edukasi. Tapi aku setuju banget sama kalian kalau nanti ada subtitlenya, karena kita kan tahu sekarang ini era dimana banyak ibu pekerja, termasuk aku, yang terpaksa harus menitipkan anak sama siapapun yang jaga, entah itu nenek kakeknya, entah itu babysitternya, dan tidak semua mungkin bisa langsung tanggap dengan bahasa Inggris. Jadi mungkin kalau ada subtitlenya jadi ikut belajar juga kan, oh yang dinyanyiin Aroha tuh artinya ini, itu mungkin bakal lebih menyenangkan juga. My name is Aroha, I am ready to help you. My name is Lucky, I love to dance. My name is Olga, I love eating good food. My name is Gilmore, I'm big and strong. Ini pakai AI, jadi artificial intelligence, jadi nggak ada satupun suara vokal dari manusia, tapi suara anak kecilnya itu suara manusia, jadi memang kita berdampingan gitu. Ya, karena di studio itu kan digital artist management, jadi kita juga punya digital human yang nggak ada human aslinya, tapi digital gitu. Tapi untuk sulit suara itu akan kami lakukan, karena itu bagus sekali gitu kan. Dimanapun itu nanti juga akan berubah sesuai dengan negaranya itu. Sebenarnya mau dibikinnya seperti itu. Jadi itu salah satu penting ya, Penting. sangat important. Menurut saya ya. penting, Oke. iya. Oke. Apakah terjawab? Sudah terjawab? Animatornya kak, yang menggambar itu anak SMK kak? Sudah Iya, kuliah? Oh kakak sendiri? Iya. Wah. Luar biasa. Ini salah satu kreatif director dari di studio ya. Keren. Bisa Unreal Engine spesialis. Jadi kita Oke. bikin Unreal Engine, terus ada mocapnya. Mocap itu motion capture. Jadi kita butuh detektor buat ngegerakin mereka ini. Wah. Jadi ini di club saya bikinnya kayak gini maunya kayak gini seperti itu. Wah. Sudah cantik, jago gambar ya. Nanti titip yang minta nomor WA-nya ya mas. Apakah terjawab dari Objektif kita itu adalah
ibu yang dimana dia bisa ngasih lihat anaknya, tapi anaknya itu yang anaknya dapetin adalah stimulasi sensori motor yang bagus gitu. Jadi basic pendidikan kita di sini pun Montessori. Kalau ada yang tahu, mungkin Montessori itu adalah nama dokter wanita pertama di Italia, Maria Montessori. Jadi dia itu di tahun 1900-an dia bisa bikin anak yang maaf keterbelakangan yang idiot itu punya prestasi yang jauh lebih tinggi dibanding anak yang normal. Karena dia adalah spesialis pediatri dan psikiatris gitu. Nah itu dia punya cara tersendiri. Nah itu disebut basicnya Montessori gitu. Jadi kita pakai basic itu dan kita gabungin ke pendidikan PAUD ke dalam Amo Baby ini gitu. Oke, jadi salah satu inspirasinya dari Montessori tadi, Iya. dari Italia ya? Iya. Oke, wow, luar biasa ya. Oke, dari Mbak Ke lagi bisa mungkin dijelaskan tentang Amo Baby ini sendiri. Ini berisikan berapa lagu ataupun ada yang bisa ditambahkan dari video atau visualnya seperti apa? Ada di dalam satu DVD ada 10 lagu. 10 lagu. Itu tentang kemandirian. Jadi katanya tuh bener gak sih? Coba aku tanya ke Ardina ya. Katanya anak kecil tuh bisa di 2 tahun aja dia tuh nggak bisa pakai baju sendiri, itu kayak sulit gitu. Tergantung gimana kita kasih contohnya Oke. sih kalau menurut aku, Karena karena katanya biasa harus dipakai ibunya gitu. Iya. Nah, harapannya di sini kan ada yang put on shirt gitu. Iya. Jadi dengan dia cuma nonton aja dia tahu nih, oh masukin tangan kanan, kiri, lubang gitu. Jadi di liriknya itu kan tipenya ini lagunya itu tipenya nursery rhyme. Jadi dari liriknya itu mereka juga mestinya bisa belajar gitu. Cuman benar kata Kaya tadi harus dikasih translation gitu ya. Oke, jadi ada translationnya ya untuk Iya. memudahkan anak-anak juga langsung menangkap seperti itu Iya. ya. Oke, nah ini suaranya udah keluar ya. Jadi seperti ini mungkin yang bisa teman-teman lihat dari secara visual, audio ya, dan tentunya ada translation juga atau